Ya, selamat pagi adik-adik. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar ya. Nah, sebenarnya bangun ruang sisi datar ini sangat banyak, tapi di sini kita bahas dulu tentang kubus dan balok ya. Nah, jadi sebelum jauh kita bahas tentang kubus dan balok ini, ada baiknya kita kenal dulu unsur-unsur yang ada pada kubus dan balok. Oke, langsung kita lihat saja gambarnya. Nah, ini adalah balok dan ini adalah kubus ya, dimana balok di sini ada 4 sisinya atau 4 rusuknya yang sama panjang, dan di sini kalau dia balok semuanya sama panjang ya. Nah, jadi unsur-unsur kubus dan balok ini ada 3 yang di awal ini kita harus tahu. Yang pertama ada yang disebut dengan bidang. Nah, jadi bidang atau sering disebut juga sebagai sisi. Nah, jadi baik kubus ataupun balok, nah itu mempunyai masing-masing ada 6 sisi ya, atau 6 bidang. Nah, seperti ini, coba kita lihat gambar. Nah, ini salah satu bidang dari yang diarsir ini, dari bidang balok ya. Nah, jadi ini satu, di atas satu, kemudian di samping satu di sini, dan di belakang dan di depan nih. Nah, demikian juga dengan balok ini ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan rusuk ya, ada yang disebut dengan rusuk. Nah, jadi baik kubus atau balok masing-masing jumlahnya ada sebanyak 12. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan titik sudut. Nah, jadi untuk titik sudut ini kalau kita hitung masing-masing mereka mempunyai 8 titik sudut ya. Nah, jadi ada di sini, 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 dan di sini ya. Demikian juga terhadap kubus. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, itulah untuk unsur-unsur kubus dan balok. Oke, nah jadi untuk yang kedua yaitu model kerangka kubus dan balok. Nah, jadi kita mulai dulu dari balok ya, Rik ya. Nah, jadi untuk membuat kerangka atau membuat sebuah balok kita butuh 12 rusuk ya, ada 12 rusuk, berarti bahan yang kita gunakan juga harus tersedia sebanyak panjang rusuknya ini. Nah, di sini ada 4 sisi yang sama panjang, 4 rusuk yang sama panjangnya. Kemudian itu adalah kita katakan panjang, dan 4 yang lain itu adalah lebar, dan yang satu lagi adalah tinggi. Nah, berarti untuk membuat suatu kerangka balok, ini kita buat balok, kita butuhkan, nah boleh kita buat di sini bahan yang kita butuhkan atau panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok itu sama dengan jumlah panjang rusuk. Nah, jadi sama dengan jumlah panjang rusuk. Nah, dimana di sini panjang rusuk ini ada tadi 12, dimana di sini ada 4 panjang, kemudian ada 4 lebar, kemudian ditambah dengan 4 tinggi ya, 4 tinggi. Oke, kali tinggi. Nah, jadi inilah jumlah kawat yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah kerangka balok. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk kubus. Nah, ini kubus. Nah, kebetulan di kubus ini sisinya semua sama, panjang rusuknya semua sama. Kita simbolkan dengan S. Karena sama berarti boleh kita buat di sini untuk kubus. Nah, jadi bahan yang kita gunakan untuk membuat ini, atau kita katakan panjang kawat yang kita gunakan, itu sama juga dengan jumlah panjang rusuk. Nah, jadi jumlah panjang rusuk ini kita buat jadi ada 12 dikali dengan S-nya ya. Oke, demikian untuk model kerangka balok dan kubus. Oke, kemudian yang ketiga yaitu tentang diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, kalau dikatakan diagonal bidang berarti dia berada dalam satu bidang, sedangkan diagonal ruang berada dalam 2 bidang ya, di antara 2 bidang ya.
yang saling berhadapan-hadapan. Nah, jadi di sini boleh kita lihat yang termasuk diagonal bidang, bisa kita lihat di sini yaitu garis AC. Nah, jadi diagonal bidang itu adalah AC, diagonal bidang sama dengan AC ya, atau boleh juga sebenarnya DB boleh, atau boleh BG ini ya, berarti dia terletak dalam satu bidang. Sedangkan kalau diagonal ruang, dia itu melewati atau terletak dalam ruangan. Nah, jadi seperti EC, ini diagonal ruang, ini seperti EC bisa, atau boleh juga HB bisa, dan seterusnya ya. Boleh juga misalnya DF dan seterusnya. Oke, nah gimana menghitung diagonal bidang dan diagonal ruang? Nah, jadi kalau untuk diagonal bidang mungkin ini hanya pakai Pythagoras saja. Misalnya untuk AC ini, karena siku-sikunya di B, berarti ini adalah kuadratnya ini tambah kuadratnya ini ya, seperti Pythagoras. Nah, tapi untuk diagonal ruang sendiri, ini jadi ada dua bidang yang kita libatkan. Seperti contoh di bawah ini. Nah, bagaimanalah panjang HB ini? Nah, kalau kita lihat HB, ini merupakan suatu garis miring dari segitiga DBH gitu ya. Nih, nah berarti kalau kita buat dia, jadi HB ini, HB kuadrat itu sama dengan DH kuadrat ditambah dengan DB kuadrat. Nah, sementara di sini untuk DB-nya sendiri ini merupakan siku-siku di segitiga ini ya, yang datar ini. Nah, berarti boleh kita buatkan juga jadi seperti ini. Ini tetap jadi DH kuadrat ditambah dengan DB itu tadi menjadi AD kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Oke, inilah HB-nya, HB kuadrat ya, atau boleh kita akarin HB sama dengan akar dari DH kuadrat ditambah dengan AD kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Oke. Nah, sementara HB ini kita katakan tadi ini adalah diagonal ruang ya. Diagonal ruang berarti boleh kita buat ini diagonal ruang itu sama dengan DH. Nah, kalau kita lihat DH di sini, DH ini kan tinggi dong. Ini adalah tinggi. Berarti jadinya akar dari tinggi kuadrat ditambah dengan AD-nya. AD itu adalah lebar. Ini lebar ya. Berarti jadi lebar kuadrat ditambah dengan AB. Nah, ini jelas-jelas adalah panjang. Berarti panjang kuadrat. Nah, jadi diagonal ruang itu sama dengan panjang kuadrat, lebar kuadrat, tambah tinggi kuadrat ya. Inilah rumusnya. Nah, jadi kalau konsep ini pun kita gunakan untuk kubus. Nah, untuk kubus, nah boleh juga kita buat bahwa diagonal ruangnya, diagonal ruang itu sama dengan akar dari panjang kali tambah lebar, panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat ya. Nah, cuman kan di kubus itu semua sisinya baik panjang, lebar, dan tinggi semuanya sama. Berarti boleh-boleh saja kita tuliskan jadi S kuadrat ditambah dengan S kuadrat ditambah dengan S kuadrat. Nah, jadi kalau ada 3S kuadrat seperti ini, berarti boleh saja kita sederhanakan jadi 3S kuadrat. Nah, berarti diagonal ruang itu, ini S-nya bisa hilang dengan akarnya, berarti jadi S akar 3. Oke, itulah diagonal ruangnya. Nah, sedangkan juga sebenarnya kalaupun kita lanjut ke diagonal bidangnya, itu kan jadinya berdasarkan Pythagoras bisa kita peroleh jadi S di S kuadrat tambah S kuadrat ya. Nah, berarti dalam artian di sini jadi akar dari 2S kuadrat. Berarti sama aja dengan S
akar 2. Itulah diagonal bidang dalam kubus. Oke, kita lihat contoh soal. Di sini diketahui balok ABCD EFG pada gambar samping atau di bawah ya, ukuran panjang 10 cm, lebar 6, jika jumlah panjang rusuk balok 80, hitung tinggi balok. Nah, jadi kalau untuk jumlah panjang rusuk ini boleh kita rumuskan tadi untuk yang A, berarti boleh kita buat A sama dengan jumlah panjang rusuk atau panjang kawat tadi ya. Panjang rusuk itu tadi kita buat sama dengan 4 dikali panjang tambah 4 kali lebar tambah 4 kali tinggi. Berarti jumlah panjang rusuknya sudah diketahui yaitu 80. Berarti 80 sama dengan, boleh kita buat 4, ini kita keluarkan 4-nya, ini jadi panjangnya tambah lebar tambah tinggi. Oke, berarti 80 ke 4 bisa sisa jadi 20 ya. 20 sama dengan panjang tambah lebar tambah tinggi. Oke, berarti di sini 20 sama dengan panjangnya itu udah ada 10 tambah 6 tambah dengan tingginya. Berarti ini ke 16, pindahkan ke sini, maka dapat kita 4 sama dengan tinggi. Berarti tingginya sama dengan 4 ya. Tinggi sama dengan 4 cm. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita mau mencari panjang daripada BG. Nah, BG ini kalau kita lihat di sini yaitu diagonal ya. Ini sebuah diagonal bidang. Nah, jadi kalau dia diagonal bidang, ini siku-siku di C. Berarti ini tadi 6 cm dan tingginya tadi 4 cm. Nah, berarti bisa kita hitung dia untuk yang B-nya ini. Oke, B di sini saja. B berarti CG atau BG kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Berarti sama dengan BC-nya ada 6 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Oke, maka sama dengan 36 ditambah dengan 16. Maka dapat kita BG kuadrat itu sama dengan 52. Oke, sedangkan kalau BG kita akarin, akar 52 berarti sekitar bisa jadi 2 akar 3 ya. Jadi 2 akar 13 karena 52 ini 4 dikali 13, jadi 4-nya kita keluarin ya. Oke, centimeter.